Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami'al Mubarakah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Dan Allah karuniakan kita taufik untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini Allah catat sebagai satu pahala yang berlipat ganda, dan Allah gugurkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pengajian tafsir Al-Munir. Masih dalam surah Al-Baqarah, kita akan masuk pada ayat yang ke-224. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa la taj'alu Allaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, ketakwaan, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Ay wala taj'alu dzikrallahi mani'an bisababi aymanika min antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Yakni maksudnya, kata pengarang kitab, janganlah engkau jadikan sebutan Allah, sebutan nama Allah sebagai penghalang dengan sebab sumpahmu dari kamu berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini lanjutan daripada ayat yang sebelumnya tentang kehidupan rumah tangga, ya. Ayat yang lalu kan bercerita tentang bagaimana kita bermuasyarah kepada istri kita dalam hubungan badan dan seterusnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, nah, ketika Allah cerita tentang bagaimana kita memperlakukan istri dalam hal hubungan suami istri, lalu kemudian tiba-tiba Allah cerita tentang larangan menyebut nama Allah dalam sumpah untuk kita jangan berbuat kebajikan. Dilarang oleh Allah dalam hal itu. Tiba-tiba kenapa ngomong begitu? Ngomong tentang sumpah. Nah, urutan-urutan ayat itu yang susun bukan Nabi, ya. Yang susun adalah Allah. Ayat Quran kan turun berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Jadi bukan semau-maunya Nabi. Bahkan Nabi kepengen turun wahyu tapi gak datang-datang, gak turun-turun, karena memang bukan kemauan Nabi. Nah, wahyu itu turun berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya, ya. Dan susunan dalam Quran, baik surah-surahnya ataupun ayat-ayatnya, itu merupakan keputusan daripada Allah, wahyu daripada Allah, bukan hak prerogatif Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau itu merupakan susunan daripada Allah, maka pasti dalam susunan ayat demi ayat ada hikmahnya. Kenapa dari bicara tentang perempuan adalah sawah ladang bagi kita, tiba-tiba Allah cerita tentang larangan menggunakan nama Allah sebagai sumpah supaya kita jangan melakukan kebaikan. Karena begini Pak, ada ulama tafsir yang coba mengaitkan
dalam kehidupan rumah tangga itu nggak selalunya manis. Ada asamnya, ada garamnya, ya, ada pahitnya, dan itu terjadi dalam rumah tangga kita barangkali. Ketika ada masalah dalam rumah tangga dan masalah itu agak besar, terkadang pasangan-pasangan baik laki ataupun perempuan dia tidak bisa mengontrol ucapannya, sehingga ada ucapan yang dilatar belakangi oleh emosi sehingga dia mengatakan perkataan yang mengandungi sumpah gitu ya. Demi Allah gua nggak redo lo jadi bini gua lagi, misalkan begitu. Dia pakai nama Allah. Nah, itu terjadi ya, walaupun ayat ini tidak spesifik bicara tentang hubungan suami istri saja. Apapun sumpah yang menggunakan nama Allah, tapi kita menggunakan sumpah itu untuk tidak berbuat kebajikan, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sabab nuzul, sabab kenapa turunnya ayat ini. Qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berkata, irji'u ila ma huwa khairun lakum wa kaffaru yaminakum. Kata Ibnu Abbas, kembalilah kepada apa yang lebih baik bagimu, artinya batalkan sumpahmu dan pilih kepada yang lebih baik. Wa kaffaru yaminakum, dan batalkan sumpahmu. Nazalat hadhil ayatu fi sya'ni Abdullah bin Rawahah. Ayat ini turun menceritakan keadaan Abdullah ibn Rawahah. Fa innahu halafa billah, dia ini bersumpah dengan nama Allah, an la yuhsina ila ukhtihi wa khitanihi ay zauji ukhtihi Bashir bin An-Nu'man. Abdullah bin Rawahah dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak akan berlaku baik, tidak akan berbuat baik kepada saudari perempuannya dan juga kepada suami saudaranya itu yang namanya Bashir bin Nu'man. Wala yukallimahuma, dan dia bersumpah tidak akan bicara kepada keduanya. Wala yusliha bainahuma, dan dia tidak akan berdamai dengan keduanya. Fakana idza qila lahu fis sulh yaqulu, maka ketika dikatakan kepada dia untuk berdamai, yaqulu, dia berkata, qad halaftu billah, aku telah bersumpah dengan nama Allah, an la af'al, bahwa aku tidak akan melakukan itu, aku nggak akan mau damai, aku sudah bersumpah dengan nama Allah. Fala yahillu li an la aburra fi yamini, maka tidak halal bagiku untuk berbuat baik, ya, untuk tidak melaksanakan, ya, pesan sumpahku itu. Jadi ayat ini ada peristiwa yang melatar belakanginya. Abdullah bin Rawahah dia marah sama saudari perempuannya, kesel, berantem, kemudian dia ngomong, saya nggak akan kemari, saya nggak akan berbuat baik sama kamu, saya nggak akan ngomong lagi sama kalian berdua, begitu. Ya, ini mungkin terjadi nih di antara kita ataupun kerabat kita, saking keselnya sama saudara, demi Allah gue nggak akan injek rumah lo lagi, kan gitu ya. Ada yang begitu. Dia pakai nama Allah, demi Allah. Itu kalau udah ngomong begitu sumpahnya jadi, Pak. Demi Allah gue nggak mau lihat muka lo lagi, begitu. Ingat, itu sumpahnya sah karena menggunakan lafaz Allah, cuma isinya itu tidak baik. Maka sumpah yang seperti itu wajib dibatalkan. Artinya dia tetap terkena ketentuan sumpah, ya. Ada kafaroh sumpah, kafaroh yamin. Jadi kalau ada orang sumpahnya begitu isinya, ya, isinya kurang bagus, maka syariat menyuruh batalkan sumpahnya, kemudian bayar kafaroh sumpahnya. Bagaimana kafaroh sumpah?
Kafarah sumpah itu ada 3 jenis, dan ini pilihan. Yang pertama, kasih makan orang miskin 10 orang dengan makanan yang biasa kita kasih ke keluarga kita. Kasih makan 10 orang, atau kasih baju 10 orang, atau memerdekakan budak. Ya, ini pilihan. Kalau misalkan 3-tiganya nggak bisa, nggak punya duit, maka dia bisa berpuasa 3 hari. Nggak tentu, nggak mesti berturut-turut, boleh mencar-mencar. Ya, yang penting 3 hari. Itu kafarah sumpah. Ya, kafarah sumpah. Jadi begitu, Pak. Ya, sumpah kalau isinya tidak bagus, ya, maka jangan dilaksanakan. Jangan dilaksanakan. Banyak orang yang terjatuh dalam perkara ini, ya, terutama masalah keluarga, dan lebih spesifik lagi masalah warisan. Ini sensitif sekali. Sudah banyak kejadian gara-gara warisan kemudian keluarga itu jadi pecah, nggak mau berdamai, ya, pakai sumpah-sumpah lagi. Itu nggak betul begitu, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang bersumpah dengan sumpah yang tidak baik, maka itu tidak boleh dilaksanakan, berdosa. Wallahu sami'un, Allah itu maha mendengar, biyaminikum bitarkil ihsan, dengan sumpahmu untuk meninggalkan kebajikan. Alim, Allah maha mengetahui, biniyatikum, dengan niat kalian yang ada dalam hati, wa bikaffaratil yamin, dan dengan kafarah yamin. Hadirin, pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ada yang disebut dengan peristiwa hadithul ifki. Hadithul ifki, berita bohong. Jadi pada perang Bani Mustalik, Nabi mengajak salah seorang istrinya, yaitu Aisyah. Jadi setiap kali perang pasti Nabi ajak salah seorang istri, diundi. Maka ketika pulang daripada perang Bani Mustalik, Aisyah berada di atas tandu, ya, di tandu. Aisyah waktu itu badannya masih belum gemuk, ya. Dia kan dinikahi Nabi usia 6 tahun, bersama dengan Nabi 9 tahun, ya kan. Anak segitu ataupun belasan tahun badannya kan nggak gede, Pak. Dalam waktu 6-9 tahun itu sama ibunya Ummu Ruman itu dikasih makan yang bisa membesarkan tubuh badannya. Itu tetap, tapi kalau usia segitu ya nggak bisa gede-gede banget. Kalau udah 40, 50, perempuan tuh mulai melar badannya tuh biasanya. Ya begitu ya, Bu, ya. Biasanya kalau udah 40, 50 udah mulai melar badannya, ya. Nah, itu sebelum 40 kan, sebelum 40 masih kecil. Jadi nggak terlalu terasa diangkat sama yang biasa mandu tuh. Nah, ketika berhenti di satu perhentian, Aisyah ingin buang hajat, keluarlah dari tandunya, kemudian dia buang hajat. Setelah buang hajat dia masuk lagi ke tandunya. Masuk ke tandunya, dia merasa dan dia sadar bahwa cincinnya itu hilang. Cincinnya jatuh, dan dia yakin dia cincin itu jatuh waktu dia buang hajat tadi. Maka dia langsung kembali lagi tuh ke tempat dia buang hajat, cari-cari, ketemu, ya. Nah, ketika sudah ketemu dia balik lagi. Ketika balik, tandunya udah jalan. Ini yang gotong nggak berasa karena Aisyah badannya kecil, ya. Coba yang digotong kayak bini kita beratnya, nah, berasa. Kok enteng banget ini, tadi berat. Nah, itu enggak, sahabat-sahabat yang gotong tandunya Aisyah itu enggak berasa karena Aisyah badannya masih kurus. Udah pergi, ya. Aisyah dia berharap
ini orang yang gotong dia balik lagi gitu ya, sadar bahwa Aisyah nggak ada di situ, dia berharap balik lagi, rupa-rupanya nggak balik tuh rombongan. Nah, ternyata ada sahabat yang memang tugasnya ini menjadi penyisir ya, kalau ada yang ketinggalan, namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan ibn Mu'attal. Nah, waktu itu belum turun ayat tentang hijab bagi istri-istrinya Rasulullah. Jadi dia kenal wajahnya Aisyah. Setelah turun ayat tentang hijab, istri-istri Nabi semuanya wajib pakai hijab, nggak ada yang bisa lihat sedikit pun, nggak ada yang bisa lihat. Nah, dia pernah lihat wajah Aisyah sebelum turun ayat hijab itu. Jadi ketika dia ketemu sama Aisyah, dia terkejut. Lah, kok Anda ada di sini ya Ummul Mukminin? Iya, saya tadi kehilangan cincin saya, kemudian saya cari, ketika saya kembali itu rombongan sudah jalan. Baik, kalau begitu Anda naik di atas kendaraan saya tuntun. Jadi Sofwan nuntun kendaraan yang di atasnya ada Aisyah. Ketika sampai di Madinah, rombongan ini pada heran, pada kaget, mana Aisyah, kok nggak ada Aisyah? Ternyata, wah, Aisyah ini jalan berduaan sama siapa? Sama Sofwan. Dibumbuin, Pak, dibumbuin sama salah seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia buat provokasi, dia buat berita bohong, kalau kata orang sekarang hoax. Zaman dulu udah ada namanya hadithul ifki, berita bohong. Jadi hoax ini udah menyebar. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Aisyah dia main serong sama siapa? Sama Sofwan gitu, jalan berduaan, yang lain udah duluan, dia masih belakangan. Mau ngapain tuh? Pasti dia buat serong gitu. Wah, itu menyebar di kalangan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Sampai-sampai Nabi juga jadi berubah perasaannya kepada Aisyah. Ditanya kepada Aisyah, betul nggak gitu? Aisyah ngaku memang nggak ada apa-apaan. Cuman Nabi ini nggak karena berita itu terlalu masif ya. Jadi mempengaruhi juga itu. Karena Nabi manusia biasa. Tapi Nabi nggak bisa memutuskan karena nggak ada keputusan daripada Allah. Aisyah nangis-nangis sama bapaknya, sama ibunya, tolong bantuin saya, yakinkan Rasulullah bahwa saya nggak ada apa-apa dengan Sofwan. Abu Bakar nggak bisa nolong. Kenapa? Semua itu akan dijelaskan oleh Allah nanti. Jadi Aisyah juga nggak bisa belain, Abu Bakar nggak bisa belain anaknya nih Aisyah. Jadi Aisyah itu merasa sangat tertekan sekali. Sebulan itu peristiwa tidak ada penjelasan dan pembersihan nama Aisyah dari Allah. Sebulan nggak turun wahyu tuh berkaitan masalah itu. Jadi beritanya semakin luas. Sampai-sampai ada saudaranya, kerabatnya Abu Bakar yang namanya Mistah ya. Ini Mistah kerabatnya Abu Bakar. Abu Bakar yang ngasih kebutuhan hidupnya, disupport sama Abu Bakar ya. Nah, ini Mistah dia menjadi korban propagandanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ikut-ikutan menyebarkan berita bohong itu ya. Jadi kalau kita bilang sekarang, orang sekarang ya, jadi dia ikut-ikutan jadi buzzer gitu ya. Jadi ada buzzer pada hari itu, pada waktu itu. Ini Mistah padahal kerabatnya Abu Bakar ikut-ikutan menyebarkan berita bohong. Waduh, kacau tuh urusan waktu itu. Sampai-sampai kemudian turunlah wahyu ya.
khusus membersihkan nama Aisyah. Tidak ada istri Nabi yang turun ayat berkaitan dengan dirinya kecuali Aisyah. Allah yang sucikan, Allah yang bersihkan namanya langsung daripada Allah. Akhirnya jelas, clear bahwa Aisyah nggak ada apa-apa. Ketika sudah turun ayat itu, Abu Bakar yang kesel. Kesel sama siapa? Kesel sama Mistah. Kalau pakai bahasa kita, gue udah bantuin, kenapa lo ikut-ikutan nyebarin berita bohong, begitu kira-kira. Lo nggak ada otaknya, kata orang Betawi. Gue udah bantuin, malah jelek-jelekin anak gue lo, katanya. Demi Allah, gue nggak akan kasih bantuan lagi buat sama lo. Kira-kira begitu bahasanya. Aku tidak akan, demi Allah aku tidak akan memberikan bantuan lagi kepadamu. Pakai sumpah tuh, ya. Demi Allah aku tidak akan berinfak lagi, memberikan bantuan untuk kamu, karena marah, ya kan? Nah, ini ada kaitan dengan ayat ini, ya kan? Kata Allah kan, la taj'alullaha urdatan liaimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kalian gunakan nama Allah untuk menjadi penghalang kalian dalam bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, ya. Maka turun ayat yang menegur Abu Bakar dalam surah An-Nur itu, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil kurba wal masakin wal muhajina fi sabilillah. Dan janganlah orang yang memiliki kekayaan, memiliki keluasan rizki, untuk dia tidak memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, orang miskin dan orang-orang yang muhajirin di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah, maafkan. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, bukankah kalian juga suka Allah memberikan ampunan kepada kalian, ya. Maka kalau kalian suka kalian dapat ampunan daripada Allah, berikan ampunan kepada orang yang membuat kalian itu merasa kecewa. Ayat itu menegur langsung Abu Bakar. Akhirnya dibatalkan sumpahnya itu, dikasih lagi bantuan bulanan kepada Mistah, ya. Nah ini Pak, pelajaran buat kita. Jadi kalau ada siapapun yang buat kita kesel gara-gara peristiwa sesuatu ini, satu peristiwa kita kesel sama dia, demi Allah nggak akan kasih lagi, nggak boleh, ya. Sekesel-keselnya kita, jangan sampai kita tidak berbuat baik kepada dia, ya. Ini adab, ya, yang Allah ajarkan kepada kita. Allah itu adalah zat yang selalu dan sering kita sakiti. Allah adalah zat yang sering kita khianati, yang sering kita durhakai. Banyak dosa yang kita lakukan, padahal Allah sudah banyak memberikan karunia-Nya kepada kita. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu diri, Pak. Banyak yang kita dapat, tapi kita mendurhakai Allah. Kita maksiat kepada Allah. Tapi apakah Allah dendam dengan kita? Tidak. Allah tetap memberikan karunia-Nya kepada kita. Tetap dikasih itu. Dan kalau kita minta ampun, minta maaf, Allah ampuni kesalahan kita. Ya Allah, ini adab, ya, yang harus kita tiru. Kalau Allah senantiasa memberikan kemaafan kepada orang yang buat salah, maka kita juga harus punya sifat itu. Orang yang senantiasa mudah memaafkan orang lain di dunia ini, maka nanti di hari akhirat Allah akan mudah memberikan maaf kepada orang tersebut. Banyak-banyaklah kasih maaf, ya. Tetap berbuat baik walaupun orang itu menyakiti hati kita. Insya Allah nanti pada hari akhirat ini orang akan menjadi asbab Allah memberikan rahmatnya kepada kita, ya, begitu. Jadi jangan kita ini terpengaruh, ya,
kita jangan terpengaruh dengan sikap orang kepada kita sehingga kita nggak berbuat baik kepada dia. Ini menunjukkan keikhlasan juga dalam beramal. Ya, orang biasanya akan buat baik kalau orang itu buat baik sama kita, ya kan? Tapi kalau orang itu buat jahat, kita buat baik sama dia, itu adalah bentuk keikhlasan yang luar biasa. Karena dia tidak terpengaruh dengan apapun sikap yang dia dapatkan, walaupun yang dia dapatkan itu bukan sikap yang menyenangkan dia. Ya. Dan ingat, orang yang senantiasa berkasih sayang kepada orang lain, Allah akan kasih sayang kepada dia. Pada kitab Ihya Ulumuddin itu diceritakan, Pak, ada ahli maksiat. Dia ini tukang mabok, tukang judi, pokoknya macam-macam dosa dia udah buat. Lalu kemudian orang kampung ketika dia mati nih, gak ada yang mau mandiin, gak ada yang mau mandiin, gak ada yang mau ngurusin. Lalu kemudian ada seorang wali min auliyaillah, ya, yang dia tinggal di padang pasir, dan dia dimimpikan dalam mimpinya itu bahwa dia harus mengurus jenazah orang ini, yang mana orang kampung gak ada yang peduli sama dia. Kemudian wali min auliya Allah, wali min auliya ilah ini datang ke kampung itu dan semua kaget. Kok ada wali yang mau nyolatin ini orang? Ada wali yang mau menyolatkan ini ahli maksiat. Kemudian dijelaskan oleh wali ini bahwa orang yang dianggap buruk oleh orang kampung karena dia tukang buat dosa, tukang buat maksiat, ternyata ada amalannya yang membuat Allah kemudian memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Apa itu? Pertama, dia ini memang tukang mabok, Pak, tukang mabok, tapi kalau misalkan subuh dia bangun, dia sholat subuh, dia bangun, dia sholat subuh, nanti siang dimabok lagi tuh. Tapi giliran kalau udah sadar, sebelum subuh bahkan dia udah datang ke masjid sholat subuh. Makanya ini penting sekali, kalau kita masih melakukan maksiat, jangan tinggalin yang namanya sholat tuh. Nanti sholat itu yang kasih syafaat kepada kita, nanti yang akan membentuk karakter kita nanti. Dan orang ini ternyata dia ini suka memberikan makanan, memberikan bantuan kepada anak-anak yatim. Itu rumahnya ternyata nggak pernah sepi dari orang yang dikasih makan dari kalangan anak-anak yatim tuh. Tukang mabok, tukang judi, tapi untuk urusan begituan dia yang paling terdepan. Nah, ini kan kebetulan mau Muharram nih kan, ya. Jadi jamaah, ini amalan jangan dianggap remeh. Kita ini masuk surga dengan sebab apa? Sebab amal, bukan sebab rahmat. Ya, sebab rahmat Allah. Dan cara mengundang rahmat Allah selain kita beramal, memang itu diantara cara mengundang rahmat Allah. Kalau kita sebut ayat-ayat Quran, la'allakum turhamun, lihat semuanya pasti cerita tentang amal. Kemudian selain amal yang bisa mengundang rahmat Allah, yang kedua adalah sayangi sesama. Karena ada hadis qudsi yang berkata, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kalian. Man la yarham la yurham. Yang tidak punya kasih sayang, yang tidak menyayangi orang lain, maka dia nggak akan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, itu cara kita mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi kembali kepada ayat yang tadi kita bahas, bahwa jangan sampai sumpah yang kita ucapkan membuat kita tidak berbuat baik kepada orang. Ya, kesel bagaimanapun jangan sampai kita nggak berbuat baik. Kita nggak tahu amalan apa yang membuat Allah itu kasih rahmatnya kepada kita. Jadi senantiasa kita berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat bir, karena kita akan kembali kepada Allah dan kita tidak tahu amalan apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah. Demikian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.